Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini, konsep keselamatan Kristiani, dengan pembicara Bapak Evangelis Roni Suwono. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh sahabat kita, Ibu Indah. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tibalah saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memohon Roh Kudus akan pimpin kami, memberi pengertian kepada kami, supaya kami yang haus dan rindu akan firman-Mu menjadi mengerti, lebih paham, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi saksi-saksi Tuhan, yang akan membawa jiwa-jiwa kepadamu. Tuhan, amin. Ini kami serahkan Bapak Evangelis Roni, kiranya Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya dari Tuhan. Dan Tuhan akan menolong supaya hati kami akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami percaya Engkau akan menolong kami semua dengan alat yang kami pakai. Semuanya akan lancar, tidak ada gangguan apapun juga. Amin. Berdoa untuk teman-teman kami yang lain. Semoga saat ini bisa mengikuti meskipun terlambat dan bisa mendapatkan berkat firman Tuhan yang hidup. Kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan bacakan pada yang pertama, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang kedua, yaitu dari Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Enggak, ayat 3 pasal 3 ayat 15. Iya, betul. Ayat 3 pasal 3 ayat 15 ya. Oh, yang pasal 3 ayat 15 ya. Pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua sahabat-sahabat saya, ya alumni dari SMP dan SMA. Shalom. Senang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan karena video ini direkam oleh tim medsos saya, Bapak Fransiskus. Senang jika semua mic itu sementara dimatikan supaya hasil rekamannya bagus. Malam nanti sudah saya share di WA grup Buah Roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sengaja belajar tentang sebuah konsep, yaitu konsep keselamatan Kristiani, yang sesuai dengan kitab suci yang seperti apa. Nah Bapak Ibu, seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia telah membuat mukjizat yang luar biasa dengan memberikan makan orang 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Keesokan harinya banyak orang yang datang kepada dia dan bertanya, "Guru, bila mana engkau datang tiba di sini?" Nah saudara, apa yang menjadikan jawaban Tuhan Yesus adalah sesuatu yang memberikan peringatan kepada mereka yang bertanya, juga Anda dan saya. Dia katakan dengan bahasa
yang menusuk perasaan. Dia berkata begini, sesungguhnya engkau datang kepadaku itu bukan karena tanda-tanda ajaib yang aku buat. Maksudnya bukan kabar keselamatan yang aku tawarkan, karena aku adalah anak Allah yang Maha Kuasa. Tetapi engkau datang kepadaku itu karena roti itu telah menjadikan perutmu kenyang. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, coba Bapak Ibu dan sahabat-sahabat saya direnungkan. Apakah benar yang dikatakan Tuhan Yesus terjadi zaman kita? Saat kita bicara ini ternyata kita pun terlena dengan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk peringatan tadi. Ternyata banyak anak-anak Tuhan kelihatan aktif datang ibadah, banyak anak-anak Tuhan sibuk melayani Tuhan, nampak begitu rohani, ternyata mereka lebih disibukkan untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan mereka sehari-hari, yang jasmani. Bukan fokus kepada hal-hal yang rohani, yaitu tentang keselamatannya dia bersama dengan seluruh keluarga. Oleh karena itu, khotbah yang disukai, didengar oleh anak-anak Tuhan adalah kurang lebih yang judulnya seperti begini. Tanggap terhadap situasi krisis. Jangan takut, Tuhan memelihara. Hal-hal yang sifatnya itu bukan sesuatu yang punya nilai yang utama. Padahal Yesus Kristus Tuhan kemudian berkata, dia bilang begini, jangan kau bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa binasa, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara, agama Kristen itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Dari apa yang tadi dibacakan oleh Bu Enda, 2 ayat tadi, yang pertama, orang Kristen yakin, ya, orang Kristen yakin bahwa keselamatan itu tidak ada dalam nama siapapun, kecuali hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti semua manusia, siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, apapun keyakinannya, jika ingin selamat, hanya jalannya cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dia adalah Sang Pencipta. Nah, saudara, kemudian ayat yang kedua, sengaja saya ambilkan dari Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Nah, peristiwa itu terjadi ketika Adam dan Hawa itu telah jatuh di dalam dosa. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Sang Pencipta? Ternyata dia langsung rancangkan karya keselamatan terhadap manusia yang jatuh di dalam dosa. Di mana dia katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman Tuhan ini sengaja dinubuatkan oleh Tuhan, menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan yang nanti akan mati di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari ketiga, membuktikan maut sudah dikalahkan. Namun, peperangan abadi antara anak Tuhan dan iblis itu akan menjadi musuh bebuyutan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, Kristen itu berbeda dengan agama lain. Dari 2 ayat tadi, bisa kita simpulkan yang pertama, Tuhan yang abstrak, ya, di agama-agama lain termasuk kepercayaan macam-macam, ya, itu Tuhan yang abstrak itu oleh kita orang Kristiani, Alkitabnya kita
telah dijadikan menjadi nyata lewat hadirnya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika dia hadir di dalam peristiwa Natal yang pertama, bicara tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, kita mesti melihat dari dua dimensi. Yang pertama, Yesus itu adalah 100% ilahi. Yesus juga 100% insani. Ya, sehingga semua manusia, para rasul juga bisa melihat, bisa meraba. Yesus Kristus Tuhan juga bisa lapar. Dia suka makan ikan goreng. Dia juga bisa menangis. Dia bisa tertawa. Dia bisa ketakutan. Dia bisa dibunuh. Yang di atas kayu salib itu ketika Yesus Kristus Tuhan 100% insani. Sehingga dia bisa dibunuh. Dan pada hari ketiga, dia tidak bangkit sendiri. Kalimatnya dikatakan dibangkitkan ya oleh Bapakku ya. Karena yang insani ini tadi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, unik kita punya Alkitab. Ketika bapak-bapak gereja kita menggumuli kitab suci kita, ingin mengetahui Tuhannya kita itu seperti apa, maka mereka menemukan, oh Tuhan kita itu ada dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sehingga ini pun menimbulkan konflik dari orang-orang di luar sana, juga konflik intern di kita. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus muncul nanti internya kita. Ada aliran Trinitarian. Terus kemudian ada aliran Unitarian. Ada aliran lagi Oneness dan lain sebagainya. Nah, kita bahas nanti di topik selanjutnya. Kemudian yang kedua, dari Kejadian 3 ayat 15 kita melihat bahwa ternyata Tuhannya orang Kristen itu berbeda sekali dengan Tuhan dari kepercayaan yang lain. Dari kepercayaan yang lain, Tuhannya itu lebih bersifat tidak peduli dengan umat ciptaannya. Tetapi Tuhannya yang ada di dalam kitab suci kita adalah Tuhan yang peduli. Nah, tolong sekarang ditampilkan ya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian 3 pasal 8 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, saudara, ketika Adam dan Hawa telah berbuat dosa, mereka mengetahui dirinya telanjang, mereka bersembunyi. Kecenderungan orang yang berdosa itu selalu takut berhadapan dengan Tuhannya. Maka setiap orang yang sudah punya banyak dosa, biasanya sulit untuk mau datang ke gereja. Merasa dirinya tidak layak, merasa malu, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhannya orang Kristen berbeda. Dia adalah Tuhan yang peduli. Justru ketika Adam dan Hawa bersembunyi, Tuhan yang mengambil inisiatif lebih dulu. Tuhan berjalan di tengah-tengah taman, kemudian Tuhan berkata, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Maka Adam menjawab, "Ketika aku mendengar suara langkah kakimu berjalan di tengah-tengah taman, Tuhan, aku bersembunyi karena aku takut." Nah, ini perbedaannya. Nah, di Perjanjian Lama berbicara seperti itu, walaupun nama Yesus Kristus Tuhan di dalam Kejadian ini belum kelihatan, ya, belum kelihatan. Tetapi ini tersirat sebetulnya. Karena apa? Karena pada waktu menciptakan manusia itu dikatakan, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kata kita adalah jamak, berarti lebih daripada satu. Dan apa saja yang ada di dalam Perjanjian Lama, kitab para nabi, Perjanjian Lama, Taurat, itu semua nabi itu menubuatkan
satu orang pribadi saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga perjanjian lama ini hanya merupakan bayang-bayang yang nanti digenapi di perjanjian baru. Nah, Tuhan di perjanjian baru juga adalah Tuhan yang peduli, sama. Yesus Kristus Tuhan berkata, seseorang yang punya 100 domba, kemudian hilang satu, tersesat satu. Yang 99 itu tidak hilang. Yang 99 aman. Maka yang 99 ditinggalkan, dia mencari yang satu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang peduli. Yang kepinginnya semua anak-anak Tuhan itu diselamatkan oleh Dia. Nah, saudara, kemudian kita jadi bertanya, nah, keselamatan orang Kristen itu dasarnya seperti apa? Dari 2 ayat tadi kemudian kita kembangkan. Dasarnya apa kita diselamatkan? Nah, saudara, tentang keselamatan, kenapa saya mau beritakan, ngajak saudara belajar bersama-sama, karena saya melihat di zaman sekarang ajaran itu berkembang begitu banyak, dan setiap pengajar yang baru, aliran-aliran baru, itu selalu menampilkan perbedaan. Kalau dia pecah, terus kemudian tidak ada beda, itu kurang menarik. Tetapi saya melihat ada bahayanya. Kalau dia mengadakan perbedaan, pengajaran, kemudian itu salah. Saya kasihan kepada pengikutnya, mereka tuh bisa tersesat, dan akhirnya mereka bisa tidak selamat loh. Hati-hati ya. Oleh karena itu, konsep keselamatan itu penting sekali. Anda dan saya bersama keluarga itu harusnya setiap kali itu mengkoreksi kembali. Kira-kira apa yang dijalankan oleh keluarganya kita itu sudah sesuai belum dengan konsep keselamatan yang ditulis di dalam kitab suci. Agar supaya ketika kita mengikut pada Kristus, kita pun akan sampai kepada tujuan. Hati-hati ya, hati-hati jangan sampai tersesat. Nah, saya banyak melihat kebanyakan orang Kristen sudah merasa aman, merasa nyaman. Pokoknya kalau aku jadi Kristen, aku sudah selamat. Bukan seperti itu. Alkitab ada banyak buktinya yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dia pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Matius 7, 21 sampai 23. Wah, banyak orang melakukan banyak mukjizat. Mereka yang melakukan banyak mukjizat dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Nyala engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu." Mereka protes. Loh Tuhan, aku ngajar Alkitab demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Usir setan demi namamu. Buat mukjizat demi namamu. Bagaimana mungkin engkau tidak mengenal aku? Tetapi Tuhan Yesus bilang, pada hari itu aku harus berterus terang. Nah, berarti kata-kata Tuhan Yesus boleh menjadi pusat perhatian kita. Loh, mereka yang seperti itu saja ternyata diusir oleh Tuhan dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Nah, berarti ada sesuatu yang berbahaya di dalam kehidupan ini. Jangan hanya karena Kristen, kemudian Anda terlalu confident bahwa Anda sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, dasarnya adalah Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, lihat, Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang begitu peduli, dan kepeduliannya itu oleh karena apa? Karena Dia kasih. Ingin sekali orang yang berdosa itu diselamatkan. Bahkan Yesus Kristus Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Oleh karena itu, saya mengkritik
orang Kristen atau gereja itu salah jika orang-orang berdosa justru adalah orang-orang yang Anda hindari di dalam pergaulan. Seharusnya orang-orang yang seperti inilah yang menjadi target operasional Kristus untuk diselamatkan. Bukan terus kemudian kita ngomong, Samuel, orang itu orang jahat, kamu jangan kumpul. Bukan itu. Harusnya saya mesti ngomong, Samuel, orang itu orang jahat, salah jalannya. Kapan kita ada waktu, kita bisa beritakan firman agar mereka terbuka hatinya dan mereka diselamatkan. Harusnya ke sana. Nah, tetapi seringkali terjadi hal yang seperti itu. Tidak sama dengan konsep pikiran Kristus. Nah, ini berbahaya loh, saudara. Kalau orang Kristen menjalankan seperti ini, kalau Tuhan tidak berkenan bagaimana? Nah, berarti Tuhan ingin timpakan darah orang ini kepada orang-orang Kristen. Karena orang Kristen ini sengaja menghindari orang-orang yang harusnya oleh Tuhan Yesus dijadikan pusat untuk diselamatkan. Karena aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang yang berdosa. Nah, saudara, berarti kemudian dari dasar itu tadi, dasarnya adalah Yohanes pasal 3 ayat 16, karena kasih karunia. Nah, ada kata kasih karunia. Itu apa? Kasih karunia. Orang Kristen mendefinisikan sudah benar. Bahwa kasih karunia ini adalah pemberian Tuhan. Kita tidak mampu, tapi oleh Tuhan dimaklumkan. Sama seperti ketika kita sekolah mungkin. Nilai kita pas-pasan. Mungkin dapat 5. Terus kemudian dikatrol begitu. Ya sudahlah, naiklah. Dikasih kasih karunia. Namun, apakah percaya itu hanya dengan mulut bibir saja kita cukup? Kasih karunia pun turun. Apakah tidak ada alasan? Kemudian Tuhan memberikan kasih karunia kepada saya dan keluarga, kepada Anda dan keluarga. Apakah tidak ada alasan? Apakah cukup karena saya Kristen kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya dapat kasih karunia? Saya pikir tidak cukup loh. Oleh karena itu, mari Tuhan itu pernah satu kali melenyapkan manusia dunia. Di mana dikasih hujan 40 hari 40 malam, zamannya Nuh. Sehingga semua daratan tertutup dengan air. Hanya Nuh bersama keluarga yang 8 orang. Nuh sama istrinya, anaknya Sem, Ham, dan Yafet, menantunya 3. 8. Dari Nuh inilah kemudian berkembang penduduk yang ada di dunia. Nah, saudara, kita lihat kasih karunia itu seperti apa? Supaya Anda tahu dan Anda tidak terjebak dengan ajaran yang membuat Anda mudah. Hati-hati, toko kalau lagi obral, itu mesti padat pembelinya. Sale di atas 50%. Beli 1 dapat 2, beli 1 dapat 3, mesti rame. Demikian pula pengajaran. Terkadang mereka sengaja memformulasi pengajaran yang membuat jemaatnya merasa nyaman. Oh, kalau di sini aku dapat berkat, hatiku ayem dan lain sebagainya. Padahal itu menyesatkan. Hati-hati, saudara. Standar Tuhan itu tidak remeh, ya. Standar Tuhan itu cukup tinggi. Tetapi walaupun standar Tuhan cukup tinggi, Tuhan ini adalah Allah yang suka berbelas kasihan kepada Anda dan saya, walaupun kita tidak mampu mencapainya, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hatimu untuk mencapai, itu sudah cukup. Sama seperti ketika kita punya anak lebih dari 1, mungkin yang sulung hebat, nilai 10 itu biasa, ya. Tetapi yang nomor 2, nomor 3, dapat 7 itu sudah harus berjuang. Ya, berhari-hari. Nah, Bapak yang bijaksana, dia akan bilang apa? Nilai 7-nya anak nomor 2 dan nomor 3
sudah dihargai setara dengan 10-nya yang sulung. Itulah Tuhan. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan berkata, sesungguhnya janda miskin tadi telah memberikan persembahan yang paling besar dibandingkan dengan semua orang kaya yang memasukkan persembahan ke dalam kotak peti persembahan. Sebab dia mempersembahkan dari kekurangannya. Nah, inilah cara berpikir Tuhan. Nah, saudara, kita lihat Kejadian pasal 6, ayatnya yang ke-7 sampai 9. Saudara lihat, supaya kita sama-sama memahami bahwa kasih karunia diberikan oleh Tuhan bukan tanpa syarat. Banyak orang khotbah, Tuhan ngasih keselamatan tanpa syarat, gratis, tis. Nah, itu tadi. Terus seneng ya. Nah, senang siapa yang mic-nya belum ditutup, kalau bisa ditutup, senang supaya suaranya jernih. Sudah, Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai dengan 9. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Silakan digarisbawahi Alkitabnya ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara, kurang lebih ayat 9 itulah yang menjadi alasan Tuhan kenapa Nuh dan keluarga itu mendapat kasih karunia. Jadi kalau orang hanya sebagai Kristen kemudian hidupnya tidak karu-karuan, saya pikir kasih karunia juga tidak akan turun. Sebab apa? Walaupun dia sudah Kristen, tapi hidupnya menyimpang ke kiri dan ke kanan. Menimbulkan banyak dosa, tidak memuliakan nama Tuhan, bahkan mencemarkan nama baik Kristus. Pastilah kasih karunia belum tentu turun. Nah, saudara, kemudian di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai 9, di mana didasari ya oleh Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17, didasari oleh Yohanes 14 dan ayat 6, Yohanes 14 ayat 6. Kemudian Rasul Paulus, tugasnya Rasul itu adalah dia merenungkan firman yang dari Kristus. Kemudian dia menyimpulkan, dan pernyataannya ini, pengajarannya ini berupa kesimpulan. Tujuannya para rasul memudahkan Anda dan saya sebagai pembaca. Nah, di sini hati-hati, ada banyak macam pandangan, ya, hati-hati. Saya lebih senang mengajarkan secara komplit. Nah, saudara, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Garis bawahi ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita diselamatkan memang oleh kasih karunia, yaitu pemberian daripada Tuhan, tetapi oleh iman. Iman itu seperti apa? Iman itu adalah percaya. Kalau percaya, pasti melakukan. Nah, saudara, saya memberikan satu ilustrasi. Anda semuanya pernah jadi anak kecil. Karena Anda dilahirkan oleh ibu kandung dan bapak kandung kita masing-masing. Ya. Kemudian sejak kita kecil, kita menerima kebaikan, kita punya papa mama. Sehingga kita berkesimpulan sejak kecil sampai kita dewasa.
sampai hari ini. Papa Mama adalah orang yang hebat, istimewa dalam hidupku karena mereka berjuang dan dengan kasihnya membuat aku punya masa depan hari ini. Otomatis anak kita sebagai anak yang bisa berkesimpulan demikian, kita pasti akan jadi orang yang punya kecenderungan. Apa yang dikatakan papa mama kita, itu cenderung kita dengarkan dan kita lakukan. Itulah iman. Nah, saudara, namun ada banyak pengajar yang berkata, kamu diselamatkan karena kasih karunia, oleh karena iman. Sudah, setelah Tuhan itu tidak bakal ditarik kembali. Apapun yang terjadi, kamu tetap diselamatkan. Nah, pandangan ajaran seperti ini itu ada. Saya tetap menghormati para pengajar. Apalagi pengajar-pengajar yang besar juga selalu berkata, orang diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Orang diselamatkan itu karena iman. Saya setuju, amin. Tetapi kalau keterangannya tidak komplit, saya khawatir sebagai sesama pengajar. Sebab saya menyaksikan natur hidup manusia, sifat asli manusia itu lebih suka melanggar dosa daripada taat kepada Allah. Contoh, saya ambil di dunia bisnis saja. Di Zoom ini kebetulan ada banyak teman-teman yang sebagai seorang bisnismen. Contoh, ketika pemerintah mengeluarkan aturan tertentu, katakan pajak, kalau sudah dikeluarkan, sudah diputuskan, pasti masyarakat bisnis tahu, tidak bisa menolak. Apa yang ada dalam otak pikiran para pengusaha? Dan apa kata-kata yang keluar dari para pengusaha? Nah, saudara, yang biasanya keluar itu adalah mereka bertanya dalam diskusi, aturan itu ada celahnya apa tidak? Tujuan ada celahnya itu supaya apa? Bisa diatur. Nah, demikian pula di dalam ajaran ini keselamatan. Jika ditekankan dalam khotbah, kamu pokoknya sudah mendapatkan kasih karunia, kamu punya iman, kamu selamat. Saya mengkhawatirkan banyak orang Kristen yang hidupnya menjadi tidak sebagai anak yang setia kepada bapaknya, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mereka hanya mengandalkan, wah aku percaya saja. Saudara, iman itu bukan cuma percaya, tetapi sekaligus iman itu melakukannya. Oleh karena itu, mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 18, pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan
Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman saja. Nah, saudara, mana yang kita mau ikuti sekarang? Apakah Anda akan mengikuti yang mudah? Yaitu pokoknya aku beriman saja, walaupun aku tidak berbuat, aku selamat, aku sudah Kristen. Sebab apa? Pengajarku, aliranku tadi sudah bilang, sekali kasih karunia, anugerah diberikan, keselamatan tidak akan ditarik. Saudara, nanti tak tunjukkan dalam Alkitab bahwa namamu bisa dihapus. 1000% kamu pasti salah. Cuma tidak di topik ini. Ya, nanti lain kali kita belajar yang lain. Nah, saudara, apakah Anda akan mengambil ajaran yang komplit? Di mana Anda menyimpulkan lewat pelajaran kita ini tadi. Yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Yang kedua, Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya itu karena cintanya Dia, kasih sayangnya Dia, yaitu diberikanlah kepada Anda dan saya kasih karunia. Siapa yang mendapat kasih karunia? Yaitu orang yang bergaul dengan Tuhan sebagai orang benarnya. Padahal Alkitab mencatat semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Mungkin detik ini kita lagi belajar, kita jadi orang baik loh, orang benar loh. Tetapi mungkin setelah Zoom ini selesai, 1 jam kemudian saya bisa berbuat dosa loh. Sehingga dengan demikian, saya tetap membutuhkan Sang Juru Selamat saya, Yesus Kristus Tuhan, untuk menyelamatkan saya. Tidak ada orang yang bisa lepas dari dosa. Kemudian yang berikutnya, kita diselamatkan juga oleh karena iman. Iman yang mana? Adalah iman yang melakukan perbuatan baik dan benar sesuai dengan firman Allah. Yang kita dengar, kita lakukan. Sehingga kita berkesimpulan, berbuat baik dan benar sebanyak-banyaknya. Itu wajib buat Anda dan saya yang mengasihi Kristus dan pengorbanannya. Anda pasti akan dijadikan orang yang dikasihi oleh Tuhan juga. Karena Anda berusaha. Firman Tuhan ini tidak gugur di dalam kehidupanmu. Tetapi, saudara, sebagai Kristen yang benar, ngerti kitab suci, bahwa perbuatan baik saya dan kebenaran saya yang segudang banyaknya tidak mampu membuat saya ini selamat tanpa ditolong Sang Penebus. Sebab apa? Mungkin besok saya di lapangan golf sama Pak Tejo itu, saya berbuat dosa. Bisa saja terjadi. Karena manusia itu punya kecenderungan daging ini lemah. Sehingga kita tetap butuh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu, hati-hati dengan aliran-aliran tertentu yang sengaja memberikan pengajaran yang sepertinya demikian mudah mendapatkan keselamatan. Jika memang demikian mudah mendapatkan keselamatan, tentulah Rasul Paulus tidak menyarankan kepada Anda dan saya. Tetapi tetap kerjakanlah keselamatanmu. Agar supaya apa? Keselamatan yang diberikan oleh Kristus dengan dasar kasih karunia tadi dan iman itu tidak sampai terhilang dari kita. Sebab nama orang yang sudah diselamatkan ternyata oleh Kristus bisa dihapuskan. Demikian Bapak Ibu,
Apa yang hari ini bisa kita pelajari bersama-sama, semoga menjadi berkat buat kita semuanya. Lain waktu, saya sambung dengan topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, demikian pula saya bersama keluarga diberkati dengan berkat yang sama. Amin.